Selamat pagi anak-anak. Ya, izin. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik Pak. Iya. Ya, alhamdulillah kalau kabarnya semua baik-baik dan sehat selalu. Ya, sebelum Pak Guru lanjut, mungkin Pak Guru ingatkan untuk pembelajaran kita masih daring. Tadi tetap harus semangat ya. Daring, tapi kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi walaupun kita nggak ketemu langsung, nah kita tetap harus taat dengan prokes. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mungkin saya bisa minta tolong Ketua kelas untuk memimpin doa untuk Baik Pak. Mas Dani, silakan. Baik Pak. Mohon perhatian teman-teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Makasih Mas Dani atas doanya. Semoga doa kita di hari ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita masuk ke materi hari ini, sebelumnya Pak Guru mau bertanya dulu. Masih ingat nggak materi kemarin tentang kamera video? Kamera video itu apa ya? Masih ingat? Ada yang masih ingat dengan kamera video itu digunakan untuk apa ya? Ada yang masih ingat? Guru. Silakan Mas Adi. Saya Pak Guru. Silakan. Mungkin Mas Adi dulu. Ya Pak Guru, terima kasih. Kamera itu untuk merekam Pak Guru. Kalau video itu formatnya. Iya, betul sekali Mas Adi. Mungkin Mas Donatus ada yang lain? Sama Pak, jadi kamera itu untuk merekam objek. Jadi ya setelah direkam nanti kita buat dalam bentuk. Jadi kalau foto itu dia dicetak, kalau video itu dibuatkan videonya. Terima kasih Pak. Iya, Pak kasih Mas Dani dengan Mas Donatus dengan Mas Adi. Ya, betul sekali. Jadi materi kemarin itu kita membahas tentang kamera video. Ya, kamera video digunakan untuk pengambilan gambar, sedangkan video adalah formatnya. Nah, jadi untuk materi kita di hari ini yaitu mungkin Pak Guru bisa izin share screen ya, biar nanti teman-teman bisa lihat. Ya, sudah kelihatan anak-anak untuk materi kita dari ini? Sudah Pak. Iya, Sudah Pak. Ya, makasih semuanya. Ya, materi kita di hari ini adalah teknik penyuntingan video. Jadi ini adalah lanjutan dari kemarin apa yang telah kita pelajari. Ya, jadi dengan materi ini nanti kita akan memahami dan mempelajari bagaimana teknik syuting video. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, jadi untuk materi kita hari ini mungkin Pak Guru bisa lanjut. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Jadi nanti kalian bisa menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Yang berikutnya bisa menyunting video dengan menggunakan perangkat lunak pengolah video. Yang berikutnya ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan teknik penyuntingan video, bisa memahami menggunakan menu dan tool perangkat lunak pengolahan video. Nah, terus bisa menunjukkan fungsi menu dan tool dalam mengolah video. Ya, setelah itu kalian bisa melakukan penyuntingan dengan perangkat lunak pengolah video. Ya, di sini ada tujuannya ya. Nanti kalian bisa baca. Nah, di sini ada 4 di sini yang harus kalian tahu tujuannya seperti apa. Nah, jadi di sini kalian dapat menyimpulkan ya bagaimana teknik penyuntingan video dengan baik dan benar, terus bagaimana menggunakan menu dan tool
dengan benar juga. Terus bagaimana dengan perangkat lunak mengolah video, kalian dapat menyajikan fungsi menu dan tool dalam mengolah video dengan benar. Ya, yang berikutnya dengan perangkat lunak pengolah video, kalian dapat melakukan penyuntingan dengan perangkat lunak pengolah video dengan benar. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, jadi saya minta tolong ke ketua kelas. Mungkin ketua kelas hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk ketua kelas? Iya Pak, hari ini Susi Pak nggak bisa masuk Pak, izin. Oh, Susi, kenapa ya ketua kelas? Katanya ada kerabatnya yang meninggal Pak. Oh iya, makasih ketua kelas atas infonya. Nanti kalau bisa, sehabis pembelajaran ini kita ke sana untuk melayat. Makasih ketua kelas ya. Ya Oke, Pak. sebelum kita masuk ke materi, ini ada sebuah contoh video. Jadi kalian saya minta melihat berapa menit saja untuk video yang akan saya tampilkan di pertemuan ini. Iya. Mungkin agak lama ya, karena mungkin jaringannya juga, karena kita lagi daring, jadi ya kendalanya memang di jaringan. Mohon maaf, apakah sudah kelihatan? Masih lagi proses Pak. Masih Ya, loading, Pak. Masih muter-muter, loading, Pak. Iya, betul sekali. Oke. Ya, jadi karena jaringannya ya kita harus bersabar karena pembelajaran berbasis daring ini memang kendalanya di jaringan. Ya, semoga ini sudah bisa kita lihat bersama-sama. Inilah contoh sebuah video. Karena kalau kita dari YouTube memang banyak iklannya. Ya, masih loading ya. Harap bersabar. Ya, ini adalah sebuah video yang akan Pak Guru tunjukin ke kalian. Nah, nanti dari sini akan kalian tahu bagaimana sih kita membuat sebuah video dengan cara mengeditnya. Nah, karena berhubung masih loading, kita nunggu sebentar. Itu tadi adalah sebuah video pendek. Mohon maaf, apakah kalian tadi menonton video pendeknya? Nonton Pak. Iya, Nonton, makasih. Pak. Iya, mohon maaf tadi jaringannya agak kurang bagus. Jadi untuk pemutaran videonya kurang maksimal. Ya, oke, baik. Jadi tadi adalah sebuah video. Nah, nanti di sini kalian akan mempelajari bagaimana mengedit atau menyunting sebuah video. Nah, jadi contoh video yang sudah diedit yang tadi sudah kalian nonton. Nah, jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan apa itu penyuntingan video. Nah, jadi
penyuntingan video itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama, di mana kita bisa memisah dan memilah bagian video yang kita perlukan dan tidak kita perlukan. Nah, jadi dalam sebuah video, jadi itu kan ada penggabungan. Nah, pada saat proses pengambilan gambar, nah itu ada video yang bagus, ada video yang kurang bagus. Nah, di situ kita akan melakukan proses pemisahan, yaitu mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Nah, dengan proses penyuntingan juga kita bisa membentuk aliran atau cerita. Jadi dengan video itu kita bisa membuat sebuah cerita yang akan disampaikan kepada penonton. Nah, jadi pada saat penonton nonton film atau video kita, mereka akan diajak untuk mengikuti alur atau cerita yang disampaikan oleh video. Nah, terus yang berikutnya, menambah elemen-elemen seperti kesan, kas, bunyi, teks, grafik, dan sebagainya untuk menambah mood atau jiwa pada video. Nah, tadi dalam video yang sudah kalian nonton, nah di situ kan banyak sekali seperti elemen-elemen suara, terus elemen teks, elemen grafik, terus elemen visual. Nah, jadi kenapa dipakai seperti itu supaya kesan dalam video itu seperti hidup, jadi menjiwai. Nah, seperti contoh ya, kita misalkan kita nonton sebuah video tanpa audio. Apa? Mungkin ada yang tahu. Mungkin kalian ada yang tahu kalau misalkan kita menonton sebuah video tanpa adanya audio. Nah, itu seperti apa? Mungkin ada yang tahu? Mungkin ada yang bisa menjawab? Mungkin ketua kelas. Seperti film itu Pak, Charlie Chaplin Pak. Iya, betul sekali Mas Adi. Seperti film Charlie Chaplin. Ya, kalau di film Charlie Chaplin itu kan tidak ada audionya. Jadi cuma seperti kayak gambar. Nah, seperti kayak monolog. Nah, jadi kalau sebuah video tanpa audio itu seperti kita makan nasi tanpa lauk, seperti gitu. Nah, jadi rasanya kurang enak. Jadi kalau makan nasi doang, nggak pakai lauk, itu rasanya kurang pas. Nah, makanya kenapa di dalam sebuah video itu harus ada elemen-elemen seperti audio, seperti teks, dan grafik. Nah, supaya bisa menghidupkan video yang akan kita buat. Ya, itu adalah beberapa faktor yang harus kalian pahami dalam proses penyuntingan video. Nah, oke, kita lanjut ya. Ini belum Pak Guru ini. Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam proses penyuntingan, di sini Pak Guru akan jelaskan beberapa aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyuntingan video. Ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah tahu, apa yang sudah pernah dengar, nanti Pak Guru akan jelaskan lebih detail di sini. Nah, oke, baik. Yang untuk pertama, nah di sini ada aplikasi Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere. Nah, Adobe Premiere ini adalah produk dari Adobe. Nah, jadi Adobe itu adalah suatu perusahaan besar, dia memproduksi aplikasi, termasuk aplikasi editing, aplikasi desain grafis, aplikasi untuk membuat animasi. Nah, dia membuat semua itu adalah Adobe. Nah, kebetulan di sini adalah Adobe Premiere yang Pak Guru jelaskan pertama. Kenapa Pak Guru jelaskan pertama adalah Adobe Premiere? Karena Adobe Premiere ini sering sekali dipakai oleh industri perfilman. Nah, seperti kayak begitu. Jadi untuk Adobe Premiere ini adalah tampilannya. Nah, nanti kalian bisa coba di PC Anda masing-masing. Nah, jadi tolong diinstal dulu aplikasi Adobe-nya dulu ya. Nanti Pak Guru kasih, baru nanti kalian install. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi Adobe Premiere Pro. Nah, di situ ada user interface-nya, di situ ada menu-menunya, ada tool-toolnya yang nanti akan kita pelajari. Nah, jadi itu ada tampilan dari Adobe Premiere. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Adobe Premiere. Oke, yang berikutnya adalah aplikasi Adobe After Effects. Lupa kok ada Adobe After Effects lagi. Tadi kan sudah ada Adobe Premiere. Ya, betul sekali. Nah, untuk Adobe After Effects di sini digunakan untuk memberikan efek video. Nah, tadi kan kalian waktu pada
nonton video kan pasti kan akan berpikir gimana sih kok ada efek seperti kayak ada kupu-kupu, ada bunga yang bermekaran, terus ada efek kayak seperti lighting. Nah, padahal lighting itu nggak ada. Nah, itu semua menggunakan efek. Nah, seperti kayak gitu. Nah, kita menggunakan aplikasi apa? Yaitu aplikasi Adobe After Effects. Ya, di mana aplikasi Adobe After Effects ini digunakan untuk memberikan efek atau motion graphic design. Nah, jadi untuk video yang akan kita buat. Nah, jadi seperti contohnya tadi tuh. Tadi kan ada sebuah video terus tiba-tiba muncul ini. Nah, itu menggunakan efek. Nah, buatnya pakai apa? Itu buatnya menggunakan Adobe After Effects. Nah, seperti kayak begitu. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya ada Sony Vegas Pro. Ya, ini adalah aplikasi pengolah video juga. Yaitu buatan dari Sony. Nah, jadi kalau kita pernah dengar Sony, wah Pak Guru, Sony itu kan produsen terbesar. Dia kok bisa buat aplikasi pengolah video? Ya, betul sekali. Jadi Sony membuat sebuah aplikasi yaitu Sony Vegas Pro. Nah, aplikasi ini hampir sama seperti Adobe Premiere. Jadi untuk tampilannya, untuk user interface-nya hampir sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita akan lihat tool-toolnya. Nah, seperti kayak begitu. Ya, yang berikutnya ada Camtasia. Nah, ini Camtasia juga sama. Ya, Camtasia juga sama, yaitu dikembangkan oleh TechSmith Corporation. Nah, jadi di sini ada kelebihan dari Camtasia. Nah, Camtasia ini bisa kita pakai untuk merekam layar pada desktop kita. Nah, contohnya Mas Adi lagi main game di komputer. Nah, nanti dia bisa menggunakan Camtasia, jadi dia bisa rekam tampilan dari gamenya. Nah, jadi untuk di-share ke teman-temannya, atau mungkin Mas Adi bisa upload ke channel YouTube-nya. Ini loh, saya punya hasil game. Nah, seperti kayak begitu. Nah, jadi Camtasia ini ada perbedaannya sedikit dengan aplikasi lainnya. Dia yaitu bisa digunakan untuk merekam aktivitas layar pada desktop kita. Nah, seperti kayak begitu. Ya, oke, lanjut. Yang berikutnya adalah Windows Movie Maker. Nah, di sini adalah bawaan Windows. Dari namanya saja sudah Windows Movie Maker, berarti aplikasi ini adalah bawaan dari Windows. Jadi, Windows adalah sebuah perusahaan terbesar dalam sistem operasi, yang mana dia juga tidak hanya menyediakan untuk sistem operasi, tapi di dalam sistem operasi itu dia sematkan aplikasi pengolah video, yaitu Windows Movie Maker. Nah, untuk Windows Movie Maker ini dia agak sedikit simple ya. Tadi kalau memang kalian perhatikan dari awal kok, dari Adobe Premiere kok tampilannya seperti ini, terus tampilannya si Adobe After Effects seperti ini. Nah, tapi untuk Movie Maker dia agak sedikit simple ya, karena mungkin dari pihak Windows mungkin tidak mau membebani, dalam artian membuat lebih simple agar mungkin usernya lebih friendly, istilahnya lebih mudah dalam menggunakan aplikasi Windows Movie Maker. Nah, yang berikutnya ada Wondershare Video Editor. Nah, ini hampir sama juga. Jadi aplikasi ini juga dipakai untuk editing video. Ya, di sini hampir sama seperti aplikasi lainnya, hanya mungkin ada sedikit ada sedikit perbedaan. Nah, nanti kita akan pahami di materi berikutnya. Nah, seperti gitu. Oke, yang berikutnya ada KineMaster. Nah, ini KineMaster ini baru sekali karena berkembangnya HP. Karena kita kan lagi daring, tidak bisa ketemu di sekolah. Nah, di sini Pak Guru akan jelaskan sebuah aplikasi berbasis mobile. Nah, karena kan di rumah kalian tidak semuanya ya punya laptop, punya komputer, atau mungkin punya PC yang speknya khusus untuk editing. Nah, di sini ada solusi untuk kalian, yaitu KineMaster. Nah, KineMaster ini adalah aplikasi berbasis mobile. Nah, contoh, mohon maaf, di sini semua punya HP Android kan? Mohon maaf sebelumnya, mungkin Pak Guru tanya dulu. Saya nggak punya, Pak Guru. Saya punya, Pak. Saya nggak punya, Pak Guru.
Ya, Mas Dani, kenapa nggak punya? Mungkin Mas Dani bisa sampaikan masalahnya apa? Kebetulan sama orang tua nggak dikasih Pak Guru, sama apa yang Androidnya dikasih apa yang jadul Pak Guru. Oh, HP yang jadul, nggak apa-apa. Nanti begini saja, Mas Dani. Gini, nanti kalau misalkan kita praktek editing menggunakan HP, mungkin Pak Guru sarankan Pak Dani mungkin cari temen yang mungkin satu kompleks atau mungkin teman dekat, bergabung aja untuk belajar. Seperti Baik Pak itu, Guru. Pak Dani, Mas Dani ya. Baik Pak Ya, Guru. tapi tetap semangat Mas Dani untuk Semangat Pak belajarnya. Guru. Siap Mas Dani, walaupun kita sedang masa pandemi, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, oke. Ya, itu adalah aplikasi KineMaster. Nah, ini agak sedikit simpel. Kenapa Pak Guru bilang agak sedikit simpel? Karena dalam aplikasi KineMaster ini dia bersifat mobile. Contoh, mungkin Mas Dani lagi jalan-jalan ya, lagi jalan-jalan ke tempat pariwisata. Wah, daripada dia nganggur, dia bikin sebuah video pendek menggunakan HP. Bisa nggak Pak Guru? Bisa, menggunakan KineMaster. Nah, di situ sambil Mas Dani ambil gambar, ya mungkin ambil pemandangan kah, atau mengambil tentang vlognya lah. Nah, nanti di situ Mas Dani bisa melakukan proses editing secara mobile. Nah, jadi ada bedanya dengan aplikasi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Nah, kalau aplikasi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan, itu kan berbasis komputer. Jadi, mau tidak mau, kita punya kamera, nah kita ambil gambar, kita pulang lagi, kita sortir lagi, nah baru kita kerjakan menggunakan komputer. Nah, tapi di masa pandemi ini, jangan putus semangat. Nah, Pak Guru ada aplikasi yang bikin kalian tetap belajar, walaupun tidak bisa menggunakan komputer atau laptop. Nah, yaitu menggunakan aplikasi KineMaster. Nah, jadi KineMaster ini bersifat mobile, jadi kita bisa mengambil dimanapun, kita bisa mengedit dimanapun, bisa langsung diselesaikan dimanapun. Jadi, ambil gambar, editing, langsung terserah. Mungkin kalian mau upload ke mana, ke YouTube atau lain sebagainya, silakan. Nah, seperti kayak gitu. Ya, ini tadi adalah aplikasi pengolah video ya. Yang berikutnya mungkin ada di materi tentang menu dan tool ya. Jadi ini ada kerja pada Adobe Premiere. Di situ ada source, program, project, dan timeline. Nanti kita akan praktekkan sama-sama ya. Nanti kita akan coba fungsi-fungsi dari source, program, project, dan timeline. Di sini Pak Guru jelaskan nanti ada fungsi project. Nah, project untuk menyimpan list video. Source adalah untuk mengedit file mentahnya, ada timeline. Nah, nanti ada program. Nah, nanti di sini kita pahami dulu untuk menu-menunya dulu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana mengedit menggunakan tool-tool yang ada di pengolah video. Nah, itu untuk Adobe Premiere. Nah, Pak Guru tadi kan Pak Guru ajarkan bagaimana menggunakan KineMaster. Nah, ini ada lagi untuk menggunakan KineMaster. Ya, untuk KineMaster ini dia mempunyai fungsi yang sama. Nah, jadi Pak Guru punya nih Pak Guru punya aplikasi KineMaster nih di tablet. Kebetulan Pak Guru juga sudah install. Nah, ini jadi kadang Pak Guru suka bawa tablet ini. Nah, jadi kalau misalkan Pak Guru lagi makan bakso atau mungkin lagi nongkrong ya di tempat rame, daripada nganggur, Pak Guru sering menggunakan tablet untuk mengambil gambar. Nah, ini aplikasinya. Nah, mungkin ada kelihatan, mungkin agak kurang jelas ya. Jadi nanti coba kalian download di Play Store. Nanti kalian cari KineMaster. Nah, jadi silakan kalian download. Nah, nanti kalian pahami kira-kira seperti apa sih fitur-fitur pada aplikasi KineMaster. Nah, itu yang Pak Guru sudah dijelaskan di depan. Ada di hampir sama, ada multi track audio, ada color adjustment, ada practice edition, ada multiple layer, ada instant preview, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa kita coba pelajari. Oke, sebelum Pak Guru akhiri materi ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Silakan sambil Pak Guru coba tutup ini ya. Nah, nih, silakan Pak Mas Dani, silakan. Ya, terima kasih Pak Guru.
Mohon izin bertanya Pak Guru, saya masih Boleh. bingung. Ini saya Iya. masih bingung Pak, dari yang tadi Bapak sampaikan, dari macam-macam pengolah video. Kan saya nggak punya nih Pak, terus udah ikut bergabung sama teman. Iya. Ternyata teman saya itu ada yang pakai laptop dengan berbagai macam video pilihannya, ada yang pakai HP. Nah, untuk bakunya Pak, biar seragam, maksud saya mau yang dipakai yang mana ya Pak? Gitu Ya, Pak. oke. Ya, oke. Makasih Mas Dandi pertanyaannya. Pertanyaan yang cukup bagus. Oke, berhubung kita lagi pandemi seperti ini, untuk sementara kita pakai yang aplikasi yang berbasis mobile dulu ya. Karena Pak Guru tidak bisa memaksakan kalian harus mempunyai laptop atau HP atau PC lah yang istilahnya yang cukup menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Jadi untuk sementara ya anak-anak ya, jadi untuk sementara kita prakteknya menggunakan KineMaster dulu ya, jadi untuk lebih simpelnya supaya pembelajaran kita tetap berjalan, walaupun kita dalam masa pandemi kita tetap harus belajar ya. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi yang seminimal mungkin yang bisa kita gunakan. Seperti gitu Mas Dani. Baik Pak Guru, terima Iya. kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya untuk materi kita di hari ini sebelum nanti Pak Guru meminta kalian mengambil file di LKPD ya. Nanti linknya Pak Guru bagi di grup masing-masing ya. Ada silakan. Mau bertanya lagi? Saya Pak Guru. Boleh Mas Adi. Pak Guru punya tutorial untuk Adobe mungkin Pak Guru biar kami bisa menggunakannya lebih mudah. Iya, oke, makasih Mas Adi pertanyaannya. Oke, jadi untuk tutorial Pak Guru sudah siapkan semuanya. Jadi di sini Pak Guru ambil 2 ya, karena tadi kan Pak Guru bilang ada aplikasi yang kita pakai selama masa pandemi. Ya mungkin yang pertama ada Adobe Premiere sama KineMaster. Nah, untuk tutorialnya Pak Guru sudah siapkan semuanya di channelnya Pak Guru. Nanti tinggal kalian like dan subscribe channelnya Pak Guru, tinggal nanti ada link yang harus kalian ambil. Nah, silakan kalian pelajari di situ. Ya, seperti gitu Mas Adi. Siap Pak Guru, segera subscribe dan like Pak Guru. Siap, makasih, mantap. Oke. Jangan lupa ya di-share lagi ya Mas Adi ya, supaya mungkin Siap Pak Guru. Teman-teman lainnya mungkin mau sambil belajar. Nah, kebetulan di link Pak Guru itu banyak tutorial yang harus kalian pahami. Oke, jadi nanti ada KPD yang harus kalian download ya. Nanti kalian kerjakan. Nah, di sini karena tugasnya individu, nah Pak Guru boleh bekerja sama-sama, berkelompok, tapi tetap pengumpulannya individu. Ya, tetap pengumpulan individu. Nah, nanti pengumpulannya sama juga di link Google Drive yang Pak Guru sudah siapkan. Nah, seperti kayak begitu. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan sebelum Pak Guru akhiri pertemuan kita di hari ini. Ada, silakan, atau mungkin aduh Pak Guru ngantuk nih. Sudah siang nih. Ya, memang hari ini sudah siang, jadi kita harus tetap semangat ya. Nah, seperti kayak begitu. Ada, silakan yang mungkin mau bertanya. Kalau tidak ada, jadi untuk materi kita dari ini ya. Jadi saya berharap dengan materi kita hari ini kalian bisa memahami aplikasi penyunting video ya. Terus ada menu-menu juga pada video. Jadi nanti di dalam LKPD itu nanti ada sebuah tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, jadi nanti kalian bisa pahami dari materi yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Nah, nanti untuk pengumpulannya paling lambat besok jam 8 pagi Pak Guru sudah terima hasil LKPD-nya. Nah, jadi untuk pertemuan besok kita akan belajar bagaimana melakukan proses editing menggunakan fitur-fitur pada pengolah audio. Nah, oke. Mungkin itu aja yang mungkin Pak Guru bisa sampaikan sebelum Pak Guru tutup pertemuan kita di hari ini. Mungkin ketua kelas boleh boleh pimpin doa. Silakan ketua kelas. Baik, Pak Guru, terima kasih telah memberikan materi kita buat hari ini.
Baik teman-teman, sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ya, makasih banyak semuanya ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jalankan protokol kesehatan. Terima kasih Terima semuanya. kasih Pak Guru. Ya. Terima kasih Pak Terima kasih. Guru. Terima kasih.